Bab 89. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Pagi hari, Sea langsung mengajak Zain untuk datang ke makam mendiang nenek Dian. Ia tahu suaminya sangat merindukan neneknya, maka dari itu Sea izin meliburkan diri demi menemani suaminya itu. Sepanjang jalan ke pemakaman, Zain hanya diam. Bahkan, sejak bangun tidur tak ada raut wajah ceria dari pria itu. Sea meraih tangan Zain untuk ia genggam, membuat pria itu tersentak kaget dan menatap tangannya yang ada di dalam genggaman Sea. La pun menatap wajah cantik istrinya itu yang tersenyum padanya. Zain membalas senyuman Sea, sebelum akhirnya ia meraih tangan cantik itu dan mengtigacupnya dengan lembut. Kalau nenek masih ada, ia pasti bangga denganmu. Bisik Sea. Aku belum sukses seperti yang nenek katakan, ujar Zain seraya menatap lekat ke arah istrinya. Suatu saat kamu pasti sukses. Aku yang akan menemani prosesmu sampai kamu jadi pria yang terpandang di kalangan bisnis. Zain tersenyum, ia tahu istrinya pasti akan mendukungnya. Mobil pun terhenti di area pemakaman. Zain langsung beranjak turun lebih dulu sebelum membantu sang istri keluar dari mobil. Sebelum ke makam sang nenek, Zain lebih dulu membeli bunga. Karena sudah lama tak ke makam nenek Dian, Zain agak lupa di mana letak makam neneknya. Namun, nalurinya tetap membawanya ke makam mendiang sang nenek. Nenek, maaf Zain baru datang jenguk nenek. Zain berjongkok di depan sebuah makam yang bertuliskan nama sang nenek. Zain rindu nenek. Zain mau ketemu nenek, Zain Hicks. Zain mencubit pangkal hidungnya, ia tak mampu menahan air mata yang hendak mengalir. Setiap kali ia teringat dengan neneknya, Zain selalu tak kuasa menahan tangisnya. Nenek, cucumu ini sudah berkeluarga. Bahkan, sebentar lagi aku sudah akan memiliki bayi. 3 sekaligus lagi Hicks. Nenek tahu. Zain juga sudah bertemu dengan ayah kandung Zain. Pantas saja nenek bilang ayah Zain sudah meninggal, karena pria itu juga menganggap Zain tidak ada. Sea mengusap bahu Zain dengan lembut, berharap pria itu sedikit tenang dengan usapannya. Tapi, Zain belum bertemu Mama Zainek. Mungkin, sekarang dia sudah bahagia dengan keluarganya. Kehadiran Zain dianggap sebuah bencana oleh mereka, untungnya nenek yang bawa Zain. Kalau tidak, Zain tidak akan bertemu istri Zain sekarang. Pria itu mencoba mengungkapkan isi hatinya. Dari sana, Sea tahu jika bukan hanya persoalan merindukan nenek Dian saja. Tapi, Zain merasa sedih atas kehidupan yang ia jalani selama ini. Setelah merasa cukup curhat di makam sang nenek, Zain memutuskan untuk mengajak Sea pulang. Ia juga kasihan melihat istrinya berdiri terlalu lama, sebab Sea tak bisa berjongkok sepertinya setelah perutnya membesar karena kehamilannya. Kamu gak ada kelas hari ini? Tanya Sea seraya menggandeng tangan suaminya berjalan menuju mobil. Ada, tapi siang. Sahut Zain. Oh ya udah, berarti bisa istirahat dulu di rumah. Saat Zain membuka pintu mobil, tiba-tiba Sea menyadari jika gelang miliknya hilang. Dengan raut wajah yang panik, wanita itu memegangi tangannya. Gelangku hilang. Seru Sea. Hah? Kok bisa? Kaget Zain. Sebentar, kamu masuk aja dulu. Aku balik ke makam nenek, mungkin jatuh di sana. Titah Sea. Saat ia akan beranjak pergi, Zain justru menarik tangannya. Udah,
kamu diem aja di mobil. Biar aku yang cari. Emang kamu tahu gelang aku gimana? Tanya Sea dengan tatapan ragu. Tahu, yang ada love-nya kan? Bentar ya, tunggu di dalam mobil aja. Cuaca sedang panas, nanti kamu dehidrasi. Zain memastikan Sea masuk ke dalam mobil sebelum ia mencari keberadaan gelang wanita itu. Selang beberapa lama menunggu, Zain belum kembali juga. Sea merasa khawatir, sedari tadi tak henti-hentinya ia menatap ke arah kepergian Zain. La ingin sekali turun dan menghampiri suaminya, tetapi pria itu memintanya untuk tetap diam di mobil. Zain kemana sih? Apa gelangnya gak ketemu ya di makam nenek? Makanya dia masih terus nyari. Gumam Sea. Aku samperin aja deh. Sea berniat akan turun, tetapi niatannya terhenti kala melihat sebuah mobil sedan berwarna hitam berhenti tak jauh di depan mobilnya. Kening Sea mengerut dalam, ia merasa tak asing dengan mobil itu. Tak lama, seorang wanita turun dengan kaca mata hitamnya. Sea tentu hafal dengan wanita itu, yang tak lain dan tak bukan adalah Davita. Ia bertanya-tanya tentang kedatangan Davita ke makam. Sebab, ia tahu orang tua Davita masihlah ada sampai sekarang. Lalu, untuk apa wanita itu pergi ke makam seorang diri? Pak, tunggu sebentar ya. Titan Sea pada supirnya. Bain non. Sahut pria baya itu. Sea turun dari mobil. Ia berjalan cepat mengejar Davita yang masuk ke dalam area makam. Pemakaman itu begitu luas, apalagi banyak pohon beringin besar yang menjadi penghalang antara daerah beberapa makam yang ada. Langkah Davita berhenti di sebuah makam, Sea langsung mengambil posisi bersembunyi di belakang pohon beringin besar itu seraya mengelus perutnya. Sea menyipitkan matanya. Ia tidak tahu ia yang sedang Davita bicarakan pada makam di hadapannya. Sebab, jarak antara Sea dan Davita lumayan jauh sehingga ia tak dapat mendengarkan apa yang wanita itu sedang bicarakan. Selang 15 menit kemudian, Davita kembali beranjak berdiri. Ia meletakkan buket mawar kuning yang ia bawa di atas gundukan tanah itu. Tak lama, ia berbalik pergi. Sea segera bersembunyi saat Davita akan melewatinya. Dengan jantung yang berdebar kencang, Sea berusaha bersembunyi agar tak diketahui oleh wanita paruh baya itu. Setelah memastikan mobil Davita pergi, Sea bergegas berlari kecil menghampiri makam yang tadi Davita singgahi. Sea memperlambat langkahnya, sampai ia menghentikan langkahnya setibanya di depan makam yang Davita singgahi tadi. Areha. Sea membaca nama yang terdapat di papan nisan di hadapannya. Zain putra dari Lionel Salvatore dengan sahabatku, Areha. Perkataan Davita terngiang di benaknya, membuat mata Sea langsung berkaca-kaca dibuatnya. Ia menutup mulutnya dengan tatapan tak percaya. Jadi, Mama Zain sudah meninggal. Bab 90. Zain telah mendapati gelang Sea, ternyata gelang ia bukan jatuh di dekat makam mendiang Nenek Dian. Melainkan, dimakan orang lain yang mereka lewati. Untung saja ia dapat melihatnya, sehingga gelang itu tidak hilang. Dengan senyuman mengembang, Zain kembali ke mobilnya. Namun, saat membuka pintu mobil, ia terkejut ketika tak mendapati sang istri di sana. Loh Pak, istri saya mana? Seru Zain dengan mata membulat sempurna. Tadi Nona izin keluar, mungkin samperin tuan yang gak balik-balik. Sahut supir itu. Zain menegakkan tubuhnya, ia menyisir rambutnya ke belakang seraya menatap ke area makam yang begitu luas. Lebih baik gue cari Sea di mall deh daripada di makam begini.
Gumam Zain dengan tatapannya yang masih mencari keberadaan Sea. Tak tinggal diam, Zain berusaha menghubungi Sea. Sayangnya, wanita itu tak menjawabnya. Zain sudah uring-uringan, ditambah cuaca sangat panas. Ia khawatir Sea akan dehidrasi dan berakhir pingsan. Apalagi, istrinya itu sedang hamil. Bahaya kalau ia sampai pingsan dan terjatuh. Akan sangat membahayakan bagi kandungannya. Sea kemana sih? Tadi aku suruh di dalam mobil kok malah keluar. Gak ngerti banget sih kalau aku Pak. Zain menghentikan omelannya saat melihat sosok sang istri datang menghampirinya dengan tatapan yang berbeda. Sea. Zain langsung menghampiri istrinya itu, raut wajahnya terlihat sangat panik. Kamu kemana aja sih? Tadi kan aku suruh diem aja di mobil. Kenapa keluar? Sentak Zain, ia hanya khawatir dengan keadaan istrinya itu. Bisa langsung pulang aja gak? Kepalaku agak pusing. Lirih Sea dengan menatap suaminya dengan tatapan sayu. Tanpa banyak bicara lagi, Zain langsung membawa istrinya masuk ke dalam mobil. Pria itu berpikir, jika Sea kelelahan berjalan. Atau, ia merasa tak nyaman dengan perutnya dan berakhir kepalanya terasa pusing. Sepanjang perjalanan pulang, Zain mencoba memijat kepala istrinya itu setelah membalurkannya dengan minyak angin. Aku kan udah bilang buat diam di mobil aja. Zain kembali mengomeli istrinya itu. Sea hanya diam, ia justru memeluk suaminya dan menyandarkan kepalanya pada D4 bidang pria itu. Sea menatap ke depan dengan mata berkaca-kaca, tetapi Zain tak melihat ekspresi wanita itu saat ini. Pusing banget ya. Kita ke rumah sakit aja Ham. Zain pikir, Sea merasa sangat pusing dan berakhir memeluknya seperti ini. Aku gak apa-apa, cuman pengen pulang. Lirih Sea nyaris tak ada suara. Zain tak lagi bertanya, ia membalas pelukan Sea dan menempatkan dagunya di atas kepala sang istri. Sesekali, Zain mengecup puncak kepala Sea untuk mencurahkan rasa sayangnya pada wanita cantik itu. Tanpa Zain sadar, Sea menjatuhkan air matanya. Bagaimana aku mengatakan pada Zain jika ibunya sudah meninggal? Ia tidak diterima oleh ayahnya, ibunya juga sudah meninggal. Aku harus mulai mengatakannya dari mana? Aku takut, dia tambah down dan merasa terpukul. Batin Sea, wanita itu juga masih merasa syok atas apa yang ia lihat tadi. Sesampainya di rumah, Zain berniat akan mengajak Sea turun dari mobil. Sayangnya, istrinya itu malah tertidur dengan lelap di pelukannya. Melihat itu, Zain tak marah. Ia tersenyum dan menyingkirkan rambut yang menutupi wajah istrinya. Namun, senyuman Zain luntur saat melihat jejak air mata sang istri. Dia habis menangis. Tapi kenapa? Apa? Kesambet setan ya waktu di pemakaman. Alhasil, seharusnya aku tak mengajak dia ke pemakaman saat sedang hamil begini. Lirih Zain, pria itu malah mengkaitkannya dengan hal mistis. Zain memutuskan untuk turun seraya menggendong istrinya. Ia tak tega membangunkan, jadi menggendongnya dengan hati-hati agar tak membangunkannya. Daisy yang melihat kedatangan Zain dengan menggendong Sea pun merasa khawatir. Sea kenapa? Tanya Daisy dengan panik. Ketiduran doang ma, ujar Zain dengan santai. Oh gitu, ya sudah bawa ke kamar. Hati-hati naik tangganya. Haduh. Seharusnya kalian pindah kamar, udah mau gede gitu perutnya awas jatuh. Daisy sungguh cerewet jika tentang putrinya itu. Sore hari, Zain baru saja pulang dari kampusnya.
Terpaksa ia tadi meninggalkan sang istri yang sedang tidur untuk berangkat ke kampusnya. Tapi tenang saja, ia langsung pulang setelah jam kuliahnya selesai. Namun, sesampainya di rumah ia disambut dengan keberadaan Ricky dan juga Jenna di rumahnya. "Lama banget lo pulang. Selingkuh yah lo," tuduh Ricky pada Zain yang baru saja masuk. "Sembarangan. Lo yang ngapain kesini? Minta makan yah sama mertua orang." Pekik Zain tak terima. "Ye enak aja. Gue anterin my bebek honey gue nih," katanya, kangen sama abangnya. Jelas Ricky tak kalah kesal. Tatapan Zain beralih menatap Jenna yang berdiri di sisi Ricky. Gadis itu tersenyum pada Zain yang menatap terkejut atas kehadirannya. "Kamu beneran pacaran sama dia?" tanya Zain memastikan apa yang Ricky katakan. "Enggak kok, kita cuman temen," jelas Jenna yang mana membuat Ricky melunturkan senyumnya. "Potek hati abang neng," lirih Ricky seraya memegang D4-D4-nya seolah ia merasa tersakiti. Ditambah, Zain malah meledeknya. "Udahlah, mau minta makan aja sama mertua lo. Lapar gue." Ricky memutuskan untuk beranjak pergi, membiarkan kakak dan adik itu saling mengobrol. Zain mengajak Jenna ke ruang keluarga, keduanya akan mengibrol di sana agar lebih nyaman. Walau keduanya sudah tahu jika mereka kakak beradik, tetapi tetap saja keduanya merasa canggung. Terlebih Zain, ia yang bingung dengan kedatangan Jenna memilih diam sebelum gadis itu mengajaknya mengobrol lebih dulu. "Tante tahu kalau kakak anaknya papa?" tanya Jenna mengawali pembicaraan. Zain mengangguk singkat, mertuanya memang sudah tahu asal-usulnya. Hanya saja, Daisy tak merespon secara berlebihan. Mungkin, wanita itu khawatir menyinggung perasaan Zain. Ia bahkan mengupayakan agar Zain tak terlalu ingat dengan apa yang terjadi pada keluarganya. "Kakek ingin kakak ke rumah lagi," ujar kembali Jenna. "Belum lama aku ke sana, ngapain lagi? Papamu itu selalu sinis menatapku. Seakan, ia tak puas melihatku tetap hidup di dunia ini," sahut Zain dengan seringai di bibirnya. Jenna menggelengkan kepalanya, "Papa hanya ingin menjaga perasaan mama. Tapi bukan berarti papa benci dengan kakak," ucap Jenna mematahkan pemikiran Zain. "Jenna, kamu tidak tahu bagaimana di posisi aku. Lebih baik, kamu urusi saja keluargamu. Aku malah lebih bahagia tidak dianggap oleh keluarga Salvatore." Perkataan Zain membuat hati Jenna merasa sakit. Tapi, gadis itu sepertinya memaklumi apa yang Zain rasakan. "Pulanglah, aku takut orang tuamu menyalahkanku karena tahu putrinya datang ke sini," titah Zain. Pria itu memutuskan untuk beranjak pergi, ia tak ingin berlama-lama bersama Jenna. Namun, saat akan melangkah, Jenna berdiri dan berkata hal yang membuat Zain menghentikan langkahnya. "Aku senang saat tahu aku punya kakak, terlepas kakak lahir dari rahim siapa. Tapi, papa kita sama kan? Aku tidak pernah membenci Kak Zain, karena terlahir dari rahim wanita mana kita tidak bisa memilihnya. Bisakah kita selayaknya adik kakak pada umumnya? Biarkan para orang tua dengan urusannya, kita tidak ada masalah kan? Aku ingin merasakan kehadiran seorang kakak yang sejak dulu aku impikan." Bab 91. "Itu tidak mungkin, aku tidak ingin berurusan dengan keluarga Salvatore," ujar Zain seraya membalikan tubuhnya. "Kak, apa aku salah ingin dekat dengan kakak? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi antara kedua orang tua kita.
Apa kakak pikir selama ini kehidupanku enak? Enggak kak. Aku sakit, hubungan papa dan mama tidak harmonis bahkan sejak aku lahir. Berkali-kali mama dan papa hampir bercerai, aku juga tertekan dengan situasi yang ada. Bukan hanya kakak aja. Sentak Jenna yang mana membuat Zain memalingkan wajahnya. Pulanglah, orang tuamu pasti khawatir mencarimu. Titah Zain sebelum beranjak pergi, meninggalkan Jenna yang menjatuhkan air matanya karena penolakan Zain. Aku hanya ingin kita akrab selayaknya kakak adik pada umumnya. Apa aku salah? Aku juga menderita dengan situasi yang ada. Papa, Mama, semuanya menderita Kak Hicks. Seharusnya papa tidak menelantarkan kakak seperti itu. Sehingga, rasa kebencian kakak pada keluarga Salvatore terus bertambah. Lirih Jenna seraya menundukkan kepalanya. Zain menghampiri Ricky yang ada di ruang makan, tampak sahabatnya itu asik melahap masakan Daisy yang terasa sangat menggiurkan. Melihat kedatangan Zain, Ricky pun menatapnya heran. Udah ngobrolnya. Cepat amat, belum habis 3 piring nih gue. Ngobrol lagi sana. Usir Ricky dengan mulutnya yang menggembung karena makanan. Rick, abis ini antar Jenna pulang. Setelah ini, jangan lagi bawa dia ke sini. Aku tidak ingin berurusan dengan keluarga Salvatore. Kemarin, aku hanya terpaksa karena teringat tentang nenek. Pinta Zain. Setelah mengatakan itu, pria itu pergi meninggalkan Ricky yang melongo menatap kepergiannya. Kok jadi gini sih? Gumam Ricky dengan tatapan tak enak. Setelah menyelesaikan acara makannya, Ricky langsung mengajak Jenna pulang. Sepanjang jalan pulang, Jenna hanya menangis. Ia merasa sedih atas penolakan Zain. Dirinya tahu, jika pria itu mungkin masih terluka dengan ucapan Lionel saat itu. Sesampainya di rumah, Jenna langsung masuk ke dalam dan menghiraukan Ricky yang terus memanggilnya. Melihat putrinya pulang sambil menangis, Lionel dan Vanya segera menghampiri Ricky dengan tatapan heran. Kenapa anak saya menangis seperti itu, hah? Kamu apain anak saya? Sentak Lionel seraya menatap tajam ke arah Ricky. Enggak om, bukan saya. Tadi kita habis dari rumah Zain, Jenna sendiri yang minta saya antar dia ke sana. Terang Ricky dengan raut wajahnya yang terlihat panik. Mendengar itu, Vanya langsung berbalik dan menyusul putrinya. Ia masuk ke dalam kamar Jenna yang tak terkunci. Putrinya sedang menangis seraya menyembunyikan wajahnya di atas bantal. Mendengar isak tangis putri satu-satunya, membuat Vanya merasa tak tega. Jenna kenapa sayang Tanya Vanya dengan lembut, tangannya lalu terangkat mengusap rambut putrinya itu. Jenna masih menangis keras. Tak pernah Vanya mendapati putrinya menangis seperti ini. Tak lama, Lionel datang menyusul istrinya masuk ke dalam kamar putri mereka. Kamu diapain sama Zain? Tanya Lionel dengan tatapan dinginnya. Jenna beranjak duduk, ia menatap tajam sang papa yang menatapnya penuh khawatir. Bagaimana tidak? Wajah Jenna terlihat sangat merah. Matanya pun terlihat bengkak. Belum lagi nafasnya terdengar memburu. Ada apa ini? Tuan Roderick datang setelah mendengar suara keributan di kamar cucunya. Ini semua karena papa. Semuanya karena papa. Papa jahat sama Kak Zain. Gara-gara papa, Kak Zain benci dengan keluarga ini termasuk Jenna. Jenna cuman ingin dekat dengan Kak Zain, tapi karena kebenciannya sama papa, Kak Zain juga jadi benci sama Jenna. Apa yang papa lakuin sama ibu Kak Zain, itu sudah sangat jahat.
Sentak Jenna dengan nafas memburu. Ngapain kamu butuh pengakuan dia? Papamu berusaha menyingkirkan dia dari keluarga ini, tapi kamu. Kenapa kamu malah ingin dekat dengan dia, Jenna? Keluarga kita hampir hancur karena ada anak itu. Anak dari wanita yang sudah membuat kakak kamu tiada. Ingat, Jenna. Fanya menatap tajam putrinya, air matanya mengalir dengan deras. Ia tak pernah membentak Jenna, tapi kali ini ia begitu emosi dengan putrinya itu. Lionel mendekati Fanya, dia menarik istrinya menjauh dari putri mereka. Ia tidak ingin Fanya terus membentak Jenna. Khawatir, putrinya akan semakin drop dengan bentakan sang mama. Lihat, gara-gara kamu bawa anak itu ke sini, dia berani bentak aku. Dia berani buat Jennaku seperti ini. Sentak Fanya dengan tatapan tajam. Fanya, tolong tenanglah. Ujar Lionel dengan tatapan sendu. Tenang bagaimana? Aku mencoba baik pada anak itu. Karena aku pikir dia sama seperti Jenna, tapi ternyata dia sama dengan ibunya. Membuat kita tidak tenang seperti ini. Bentak Fanya dengan wajahnya yang merah padam. Lionel hanya diam, ia beralih menatap Jenna yang menangis di pelukan sang kakek. Mereka sama-sama bingung, Fanya pun emosi. Dia tak bisa mendengar tangisan putri kesayangannya. Dengan kemarahan yang menggebu, Fanya mendorong tubuh Lionel dengan kasar dan berlalu pergi dari sana. Fanya, kamu mau kemana? Teriak Lionel dengan panik. Ia bingung, antara mengejar Fanya dan juga menenangkan putrinya. Kejar Leo. Dia pasti akan menghampiri Zain. Sentak Tuan Roderick. Iya Pak. Lionel segera menyusul istrinya. Sayangnya, Lionel tak dapat mengejar Fanya yang membawa mobilnya. Pria itu tak tinggal diam, dia mengambil kunci mobilnya yang lain dan segera menyusul istrinya. Zain sedang menggendong Kay, ia memutar-mutari anak itu hingga keduanya tertawa geli. Sea menatapnya dengan senyuman mengembang, sebelum tatapannya turun menatap ke arah Asriel yang sedang mengelus perut bulatnya. Oh ya, tadi kata Mama, Jenna kesini. Ujar Sea seraya menatap Zain. Iya, tadi kesini. Cuman sebentar kok, sahut Zain seraya menurunkan Kay kembali ke sofa. Kini, keluarga kecil itu asik menikmati waktu mereka di ruang keluarga. Ting, tong. Zain dan Sea saling tatap, keduanya sama-sama bingung mendengar suara bel. Biasanya ada bodyguard yang berjaga, tapi kenapa bel terus menyala sejak tadi? Kemana si bodyguard yang jaga? Kemarin aku baru nambah satu, masa sampai gak ada yang jaga depan sih? Omel Sea. Mungkin sedang pertukaran shift, aku keluar dulu buat cek. Pamit Zain. Sea mengangguk, ia menatap kepergian Zain dengan perasaannya yang tak enak. Ting, tong, siapa sih? Dari tadi gak berhenti memencet bel. Gerutu Zain seraya membuka pintu. Ceklek, plak. Zain memejamkan matanya, pipinya sampai tertoleh ke samping karena tamparan yang begitu kuat. Pria itu menegakkan tubuhnya kembali, ia menatap Fanya yang berdiri di hadapannya dengan wajahnya yang terlihat marah. Apa yang kamu bicarakan pada putriku? Sudah baik aku tidak memempatkimu karena terlahir dari rahim wanita mur-4 han itu. Sentak Fanya dengan tubuhnya yang bergetar hebat karena menahan amarah yang menggebu. Zain hanya diam, dia menerima segala bentakan Fanya. Mendengar ada suara keributan, Sea dan kedua putranya langsung datang menghampiri dengan raut wajah yang terlihat panik. Ada apa ini?
Kenapa Anda memukul suami saya? Sea tak terima melihat pipi Zain yang terlihat merah. Sea, sudah. Zain menghalangi Sea yang akan berdebat dengan Fanya. Tanya sama dia, apa yang sudah pria tidak tahu diri ini katakan pada putri saya. Sentak Fanya. Sea akan membalasnya, ia tidak terima suaminya di M4K begitu saja. Namun, Zain malah memegang kedua bahunya. Pria itu memberi isyarat agar Sea membawa kedua putra mereka masuk. Dengan hati yang tak rela, Sea membawa masuk kedua putranya dan membiarkan Zain menyelesaikan masalahnya. Aku hanya mengatakan kebenaran, jika sampai kapanpun. Aku tidak pernah ada di dalam keluarga Salvatore karena kebencian kalian. Jenna, dia ingin aku menganggapnya sebagai adik. Sedangkan, papanya menginginkan aku M4T. Ujar Zain dengan suara pelan. Tapi apa kamu harus mengatakan hal-hal yang menyakitinya? Yang membuat putriku menangis terisak seperti itu. Aku ibu kandungnya saja tidak pernah membuatnya menangis seperti itu. Tidak cukupkah ibumu membuat putraku tiada hak? Apa harus kamu buat putriku juga menderita? Bukan ibuku, melainkan suamimu. Kalau suamimu tidak memperkaos ibuku, tidak akan seperti ini jadinya. Bentak balik Zain yang turut merasa emosi dengan perkataan Fanya. Fanya terkesiap, hatinya berdenyut sakit saat Zain membentaknya. Merasa ia keterlaluan, Zain memijat pangkal hidungnya dengan kuat. Setelah itu, dia kembali fokus pada Fanya yang menatapnya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Bukan mauku terlahir seperti ini, jikapun saat itu aku bisa membunuh diriku sendiri. Aku lebih baik M4T daripada membuat keluarga kalian hancur. Apa tante belum puas memukulku? Pukullah, sebagai tebusan kesalahan ibuku. Atau, Zain masuk ke dalam sebentar, dan tak lama ia kembali dengan pisau buah di tangannya. Tante bisa membunuhku seperti harapan suamimu. Ujar Zain seraya menyerahkan pisau yang ia ambil dari dalam. Tak mereka sadari, jika sejak tadi sosok pria berseragam hitam tengah bersembunyi di balik tembok. Ia memegang ponselnya dan mengarahkan kameranya pada kedua orang itu. Sementara itu, di sisi lain, Davita tengah tersenyum puas di ruang kerja miliknya. Ia menatap layar laptopnya yang menayangkan sebuah video yang menarik menurutnya. Raut wajahnya terlihat bahagia, tatapannya pun berbinar terang. Ayo, ambillah pisau itu, dan bunuh dia. Aku pastikan, keluarga Salvatore hancur setelah ini. Gumamnya dengan seringai di bibirnya. Davita menegakkan tubuhnya, ia lalu menatap fotonya dan juga Areha yang tersenyum bahagia melihat ke arah kamera. Perlahan, ia meraih foto itu dan mengusapnya dengan lembut. Seharusnya, aku yang dijebak malam itu dengan Lionel. Tapi, mereka justru mengira kamu adalah aku karena warna baju kita yang sama kala itu. Namun, aku sudah membuat mereka membayar atas apa yang terjadi padamu, Areha. Aku harap, kamu tidak dendam padaku Ham. Lirihnya dengan menatap foto itu dengan tatapan yang sulit diartikan.